العزيز العليم عدد كل حرف كتب وكتب أبد الآبدين ودار الدائرين صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت نفسي أنفسكم على بيتنا وعلى بيتكم على هذا المجلس وعلى أهل قرية من حي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم سوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله عني وعنكم جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Waktu yang diharamkan sembahyang, artinya waktu tahrim. Di dalam jangka waktu tahrim itu haram kita mengerjakan sembahyang. Penjelasannya, diharamkan sembahyang yang tiada baginya sabab yang terdahulu. Lamun menggawe sembahyang sunat itu kadada sabab yang terdahulu mendorong dikerjakan di dalam waktu tahrim itu, maka hukumnya haram. Sembahyang sah tapi haram dapat kesalahan dosa mengerjakan sembahyang di waktu tahrim itu. Namun hari Jumat ada banglah jangan waktu jam 12 tepat waktu istiwa ada bapak sembahyang. Soalnya masuk ke masjid kan, tak dulu sebab tak masuk ke masjid harus sembahyang waktu jam 12 tepat. Atau di khusus tanah suci Makkah itu 24 jam putar waktu karena ada waktu tahrim khusus di tanah haram Makkah, di kota Makkah. Diharamkan sembahyang yang tiada baginya sabab yang terdahulu. Jadi pahamannya, apabila ada sebab terdahulu hilang hukum haram tadi, boleh aja digawi, diandak, dikerjakan di waktu tahrim tadi, kada haram. Sebabnya terdahulu. Kalau tiada terdahulu haram. Atau yang menyertai pada 5 waktu, sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah jangan diletakkan di waktu tahrim. Macam apa gambarannya? Bangun jam 4:30, bersiap-siap, orang bangun jam 5 kurang 10 menit waktu fajar shadid. Ternyata kena aja apa sembahyang sunat fajar nanti aku kerjakan sunat subuh, sunat fajar sesudah fardu subuh. Nah itu haram. Manyang haja mengerjakan sembahyang sunat yang menyertai 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Manyang haja mengerjakannya diletak di dalam waktu tahrim, maka dapat dosa haram. Bersalahan begitu bangun subuh, bersiap, ternyata berjamaah orang qomat harus sampai tapi menggawi sunatnya. Limbah subuh baru timbul matahari, baru waktu isyraq, boleh aja menggawi sunat subuh limbah sembahyang fardu subuh. Karena apa? Karena kada sempat menggawi sunatnya, dikarenakan untuk mendapati jamaah. Tuntung sembahyang fardu zuhur, begitu selesai fardu zuhur kan mengiringi menyertai
rawatib ba'diyah sunat zuhur, ba'diyah zuhur. Lalu menyengaja kena aja aku mengerjakan ba'diyah zuhur limbah fardu asar, maka itu apakah ada sebab terdahulu, dan menyengaja mengerjakan sembahyang sunat yang menyertai waktu tahrim tetap hukumnya haram. Berapa waktunya? Waktu tahrim haram mengerjakan sembahyang yang tidak ada sebab terdahulu, haram mengadakan sembahyang sunat yang menyertai 5 waktu, yaitu rawatib qobliyah ba'diyah dalam 5 waktu itu. Pertama waktunya ketika terbit matahari, pas timbul matahari haram mengerjakan sembahyang sunat yang tidak ada sebab terdahulu. Jangan lupa kaitnya benar, yang tidak ada sebab terdahulu, sehingga terangkatnya matahari kadar 7 hasta, artinya sudah masuk waktu isyraq. Demikian pula waktu sunat duha, kalau sudah masuk sunat isyraq atau sunat duha berarti sudah hilang waktu tahrim itu. Maka sekarang bolehlah mengerjakan sunat-sunat apa saja walaupun tidak ada sebab yang terdahulu. Kedua, ketika tengah hari, pas matahari cadat, kadang orang bayang, tidak ada bayang-bayang, jam 12 tepat, bertumpang 2 jarum handap dengan jarum panjang aja. Tengah hari ngalah-ngalah, istiwa, waktu istiwa haram sembahyang sunat yang tidak ada sebab terdahulu selain daripada hari Jumat. Kalau Jumat kalau ada masalah tahrim, soalnya masuk ke dalam masjid tepat tengah hari waktu istiwa jam 12 tepat, boleh kita mengerjakan sembahyang sunat. Macam apa sembahyang sunat yang tidak ada sebab terdahulu? Misalnya sembahyang sunat mutlak itu kalau ada sebab yang terdahulu, jangan sembarang waktu hendak. Misalnya lagi sembahyang sunat istikharah, itu setelah selesai sembahyang istikharah baru ada ketentuan pilihan, tidak ada sebab terdahulu. Demikian lagi misalnya sembahyang hajat, hajatnya bukan terdahulu tapi akan mendatang hajatnya itu terkabul terlaksana. Maka demikian apapun sembahyang yang tidak punya sebab terdahulu haram. Lain misalnya berwudu, begitu berwudu padahal sudah fardu asar, kemudian mengajarkan sembahyang wudu 2 rakaat, sebabnya terdahulu berwudu, sebabnya terdahulu masuk masjid, lalu mengerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid, itu sebab terdahulu. Sehingga gelincirnya, kecuali sudah matahari gelincir sehingga menimbulkan bayang-bayang di jihad tempat timbulnya, sudah masuk halnya waktu zuhur dalam gelincir matahari. Nah, misalnya duha, karena palengah mengerjakan sunat duha, ternyata jam 12 tepat tengah hari waktu istiwa, usolli sunat duha haram. Sah sembahyang duhanya, tapi haram mengerjakan di waktu tahrim tengah hari tadi. Terkecuali baudu, tuntung baudu, duha baru tergawi, jam 12 tepat waktu istiwa, usolli sunat wudu. Nah sunat duha, sahajaku sembahyang sunat duha, satu sunat wudu, nah ada haram tak? Sebabnya ada wudu terdahulu, walau jam 12 tepat. Ketiga, ketika kuning matahari sehingga tenggelamnya, jadi mendekati waktu terbenam matahari, tinggalan matahari, pohon kamarian itu sanja, sanja. Jam 5:30, kadang-kadang apa? Sudah parah jam 6, sedikit waktu tenggelam matahari. Nah, waktu tahrim jadi sanja, pohon kamarian
Makanya orang bahari sudah sanjan itu lalu dia bakapong lah, bertangguh mengumpulkan anak buah jangan turun berkeliaran lagi di karetak, karena mengganti kita masuk ke agama simpun sanjan ini ke anu setan keluaran berkeliaran di karetak. Wah ini kada berpihak lagi. Setan jangan keluaran dia bahambur manusia bahambur Jakarta. Teman-teman kan begadang lagi ini lah pekawanan aja nya. Manusia lawan setan ini sanja hari itu. Bahari orang Tuhan berkampung. Arti berkampung kan apa di Kiawi anak cucu naikkan ke rumah sudah 5:30 sanja mon kamarian. Hantu keluarannya waktu itu. Waktu tahrimnya. Keempat, sesudah sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Kelima, sesudah sembahyang asar sehingga tenggelam matahari. Nah, 5 waktu tahrim. Makruh tahrim. Perhatian timbul matahari kecuali sudah masuk waktu isyraq atau waktu duha. Kedua, pas jam 12 tengah hari kecuali sudah gelincir. Ketiga, waktu kuning matahari hendak tenggelam kecuali sudah tenggelam. Keempat, limbah sembahyang pada subuh kecuali timbul matahari. Timbul matahari tadi pas perhatian timbul haram juga kecuali terangkat sekadar 7 hasta, itu masuk waktu isyraq atau waktu duha. Kelima, limbah fardu asar kecuali tenggelam matahari. Haram mengerjakan sembahyang sunat yang tidak ada sebab terdahulu atau mengerjakan sembahyang yang menyertai lima waktu qabliyah ba'diyah. Menyengaja mengerjakannya di waktu tahrim itu maka haram. Lain apa? Nengkesah Qais ke sahabat Nabi sembahyang 2 sunat limbah pada subuh jamaah Nabi selesai lalu Nabi manapun nih nah kalikan gawi ulun menggawi sembahyang sunat fajar 2 rakaat limbah subuh tadi lantaran ada sampat hendak menyambat jamaah subuh rambian lalu Nabi berdiam ikrar ta'ala. Ikrar itu Nabi memberikan asisi ada haram sembahyang sunat subuh limbah fardu subuh baru timbul matahari. Kenapa? Lantaran kada sempat. Mun beristilah dan menyengaja haram. Segala sunat sembahyang maksudnya napa-napa nang digawi sunat berkaitan sembahyang yaitu 3 bahagi. Pertama yang sebelum sembahyang baru memasuki mengerjakan sembahyang ada sebelumnya itu sunat yang dikerjakan. Kedua yang di dalamnya di waktu mengerjakan sembahyang banyak pula sunat-sunat yang didapati dalam sembahyang. Ketiga yang sesudahnya selesai sembahyang artinya salam ada lagi tuntutan napa-napa nang sunat dikerjakan sesudah salam sembahyang. Adapun yang sebelumnya baru sembahyang sunat digawi setengahnya. Pertama bang, kedua qomat. Aturan bang dan qomat sudah ada lah. Bang mesti apa? Perlahan, nanti lambat tak membaca. Kalau qomat cepat, segera aja qomat orang sudah siap. Nutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Banyak cara-caranya dan mesti apa? Kalimatnya benar, fasih, membaca kalimat-kalimat bang dan kalimat qomat. Dan ada pula tarjih, ada pula taswid dan lain-lainnya. Ketiga, menghamparkan seumpama sajadah baru sembahyang sudah memasang sutrah. Di antara sutrah apa? Parak tawing atau napa dihigatiham, jangan di tengah arungan. Di tengah arungan kan kalurungan orang
maka usolli sembahyang itu namun diranja orang kan karena salah orang salah seorang kan apa sembahyang tengah arungan di tengah kalurungan orang. Nah sunat anak sembahyang menghamparkan sajadah atau seumpamanya jika gandang apa tongkat atau tidak ada gores di garis itu sunat ngarannya sutra. Keempat membaca qul a'udzu birabbin nas sampai tuntung. Jadi mohon perlindungan dan perlindungan Allah daripada was-was syaitan. Soalnya kita sembahyang kada perlindungan Allah masuk was-was. Was-was itu apa? Ada marah senang dibaca timbul tuntungnya aja. Ada khusyuk kan? Apalagi sampai kada ingatan berapa rakaatnya ragu-ragu was-was mengkalipatan dia usalli nawaitu at-tahi makanya apa tambah lagi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Bahkan mohon doa Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati Rabbana taqabbal doa. Kalimat meratakan shaf belum lagi bertakbir. Nah dirapatakan, dirapikan, diluruskan shaf lurus, rata, rapi, rapat. Ya, cara merapatakan jejeran bahu ke bahu, rata, lurus dan rapat. Jadi bahu ke bahu itu kan kadang lagi selang-selang nakawan diserbu oleh syaitan. Sebab ujar Nabi bila nyaranggang barisan kita berdiri di sembahyang itu maka dimasuki oleh syaitan bagaikan anak kambing yang menyusup mencariin apa pentil susu mamanya. Anak kambing menyusup mencari pentil susu mamanya anak menyusup kehausan. Jadi artinya kalau kita sembahyang ranggang barisan nomor diri dari pertama kali seterusnya itu dimasuki oleh syaitan lalu terganggu, tergoda, was-was tidak terasa sembahyangnya itu. Kan kesalahan kita juga. Nabi yang menghabarkan dan Nabi yang diperlihatkan oleh Allah bahwa syaitan itu berusaha mengganggu manusia sembahyang gara-gara perhatian shaf tidak ada perhatian acuh. Maka ini pas shaf itu acuh mana di muka buang di belakang sudah berbaris di muka ranggang ada rapat juga mencacing dia cacing kepanasan kada lurus. Itu sunat diperhatikan shaf supaya rata, rapi, rapat. Keenam berlapaz niat pakai usolli dilapazkan pada lidah sunat demi untuk membantu apa yang diniatkan pas taruh-tarin waktu takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah pas malam orang Arab dimontongnya dibunyikannya, dilapaskannya, dituturkannya usolli pada subhi ra'ataini imamnya ta'ala atau imamnya ta'ala di hatinya bang Allah Akbar usolli itu juga usolli pada subhi. Paham kita bang orang Arab Banjar lah kalau Arab asli tadi nampak usolli dituturkan sengaja aku sembahyang diniatkan di hati. Pada sekiranya usolli pada lidah pada ihram Allah Akbar di hatinya usolli pada subhinya tepat aja kan. Namun nyaman, nyaman. Alhamdulillah. Munya bingung, sengaja aku sembahyang perjamahnya. Ketujuh bersugi, sudah ada fadilat bersugi bersiwak. Dan sunat yang di dalamnya
Di waktu mulai sembahyang banyak terdapat pekerjaan sunat. Setengahnya pertama mengangkat dua tangan pada 4 tempat tersebut di atas salam. Pertama waktu takbiratul ihram, lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kedua hendak ruku, sudah nabata lakum dinukum waliyadin, mangkat tangan Allahu Akbar. Ruku, tuntung ruku hendak tidak, mangkat tangan sami'allahu liman hamidah, angkat tangan dia. Keempat tuntung tahiyat awal, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tahiyat awal jangan disambung wa ala sayyidina Muhammad, jangan. Tahiyat awal Allah ingin Allahumma shalli ala Muhammad salawat, mau disambung wa ala Muhammad makruh. Kenapa? Karena tahiyat awal itu pendek aja, dilaksanakan demi memisah antara dua rakaat pertama dengan rakaat kedua. Nah, tuntung Allahumma shalli ala Muhammad, Allah akan bagi rakaat ketiga mengangkat tangan juga. Itu sudah di dalam mengerja sunnahnya. Kedua, meletakkan dua tangan di bawah dada dan di atas pusat. Jangan mantap di dada, Allahu Akbar. Kalau enak di dada, jangan. Karena bagus direkam dulu di kamera, bagus lah. Di dada, ada bagus. Aturan di perintah di bawah dada, di atas pusat. Jadi hasil kameranya bagus. Coba lihat di kameranya, Allahu Akbar. Ulangi putarannya ada bagus. Kalau usalli imaman makmun Allahu Akbar, kalau anda di bawah dada, di atas pusat bagus. Kenapa? Ini tiba. Bila menuruti cara praktek Nabi bagus, bila menyalahi luput ada bagus. Ketiga, memandang kepada tempat sujud, jangan menyeret ketiga kiri kanan, jangan menghadap ke atas. Ujar Nabi karena maksudnya karena apa? Bubuhannya itu sembahyang menghadap ke atas langit. Jangan lagi masih aja mudahan disambar oleh nang menyambar dari langit, kan bisa membutakan pada matanya. Artinya makruh sembahyang meningadah ke atas, Nabi kada ke-7. Mbak apa nang ke-7 Nabi sunat dalam sembahyang memandang kepada tempat sujud. Tentu buka mata adalah memandang tempat sujud. Namun yang panjang, nah makruh hilang sunat. Atau lamun ulun buka mata jar ulun ini kada husuk, kalau tenang ulun panjang tenangnya husuk. Nah iya jadi melihat situasi kondisi pribadi masing-masing. Tapi yang tepatnya mata tetap terbuka, pandangannya sunat ke tempat sujud sepanjang mulai masuk sembahyang takbir sampai asyhadu an la ilaha illallah, kecuali waktu akhir illallah pandangan matanya pindah kepada ini telunjuk waktu tadi betul ke bawah sini illallah. Nah pandangan baru ke musabbihah sababah ini tempat isyarat waktu illallah. Hanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibu jarinya dinaikkan ke bawah sedikit atau sababah telunjuk tadi. Itu semuanya isyarat bahwa asyhadu an la ilaha illallah, memang Allah Ta'ala zat yang bersifat wahdaniyat bizat, wahdaniyat bisifat, dan wahdaniyat bil af'al. Tapi siapa bisa mengetahui lamun kada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah mengutus Rasulnya, itu Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Baru umat manusia kenal akan Allah melewat Muhammadur Rasulullah. Kata kamu limpati Bah illallah, siapa yang tahu? Kalau tahunya la ya'lamunnahu illahu, kecuali wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tadi diangkat hanya tahu kenal akan Allah melewat Muhammad